Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni tahun 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Suyatmi. Jokowi adalah anak sulung dan laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iid Sriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Semasa kecil, Jokowi telah terbiasa mengarungi kehidupan yang keras dan sulit. Ia bahkan dikabarkan pernah berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajannya sehari-hari. Jokowi dan keluarga bahkan pernah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Saat beranjak remaja, Jokowi mengambil studi di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia, Surakarta. Setelah lulus pada 1985, Jokowi pernah bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Jokowi menikah dengan Iriana di Solo pada 2 Desember tahun 1986. Melalui pernikahan ini, kelak ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarap. Tak lama bekerja, Jokowi muda memutuskan untuk berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya di bawah bendera CV, Roda Jati, dan pada 1988, ia memberanikan diri dengan membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Menjalani usaha perkayuan membuat Jokowi berkesempatan berkeliling Eropa yang kemudian membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo hingga mendorongnya memasuki dunia politik. Jokowi ingin menerapkan kepemimpinan yang manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat bagi penghuninya di daerah Surakarta. Pada Pilkada Kota Solo 2005, Jokowi dan FX Hadi Yudiatmo mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Mereka diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dalam pilkada, ia berhasil memenangkan pemilihan dengan persentase suara sebesar 36,62%. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan. Saat itulah, bus batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan. Dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam relokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada 2010 ia terpilih kembali sebagai wali kota Surakarta dengan suara lebih dari 90%. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, Jokowi bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP dan Gerindra. Dan secara tak terduga, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih. Setelah terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Seperti yang ditunjukkan melalui program Blusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan. Secara langsung, karir politik Jokowi meluncur bagaikan roda berputar. Pada pemilu 2014, Jokowi bersama Yusuf Kala didaulat oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden. Dan lagi-lagi, secara tidak terduga, dalam sebuah pertarungan demokrasi yang cukup panas, pasangan Jokowi JK berhasil meraup suara mayoritas dan unggul atas pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Atas kemenangan ini, Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2019, Jokowi terpilih kembali mengalahkan Prabowo untuk kedua kalinya. Pagi cerah berubah jadi mendung.
Saat berita itu mulai berdentum, satu nama disebut di layar dan koran. Tuduhan ijazah palsu bagai sambaran petir tak terduga. Bisik-bisik di belakang, tatapan tajam tak percaya. Jalan yang dia tempuh kini disangsikan semua. Kertas yang dulu jadi kebanggaan tiba-tiba berubah jadi bumerang. Tuduhan ijazah palsu menikam dari belakang. Kau tuduh penanya menari di atas kebohongan, padahal setiap huruf, setiap angka adalah keringat. Tapi sidang opini sudah putuskan ini semua sesat. Lembaga UGM dituduh sekongkol, KPU dituding dibayar. Institusi kepolisian dianggap tak adil. Mereka melihat gelarnya dengan tatapan sinis, menciptakan tuduhan tak mau disangkal. Semua kerja keras, semua pengorbanan ditelan begitu saja oleh fitnah. Satu baris kata memutar balik fakta, hanya demi sebuah berita utama. Tuduhan ijazah palsu menikam dari belakang. Kau tuduh penanya menari di atas kebohongan, padahal setiap huruf, setiap angka adalah keringat. Tapi sidang opini sudah putuskan ini semua sesat. Digenggamnya erat ijazah, ditatapnya lamat-lamat. Ini bukan dusta, ini sebuah hakikat. Dan Tuhan membelanya dengan rahmat. Kebenaran tak lagi samar, di bawah hujan semua penuduh terkapar. Akhirnya tamat sudah setiap hasut, bukti tak valid dan mereka kian sulit. Teriakan dikriminalisasi redup, kegagalan mencipta huru hara menyusup. Kebenaran menang, Tuhan Maha Hidup.